Franz Kaysepo merupakan pahlawan nasional yang lahir di Biak 10 Oktober 1921. Dia menjadi pahlawan nasional karena jasanya dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Nama Franz Kaysepo terkenal di Papua karena jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Papua yang keempat. Dia juga mendapat predikat bahwa lantaran mampu melawan bangsa Belanda di Papua. 31 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan Franz Kaysepo dalam membela tanah Papua. Dia menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Franz Kaysepo juga salah satu orang yang menegakkan eksistensi Republik Indonesia. Pada Juli 1946, dia menjadi utusan Netherlands New Guinea. Dia pun menjadi satu-satunya orang Papua pada konferensi di Malino di Sulawesi Selatan. Dalam perjuangannya, Franz Kaysepo menentang Belanda yang hendak menggabungkan Papua dan Maluku. Dia pun menentang Belanda karena mau memasukkan Papua ke wilayahnya Negara Indonesia Timur (NIT). Franz Kaysepo bersikeras wilayah Papua harus dipimpin oleh orang Papua asli. Kala itu dia sempat mengusulkan agar nama Papua atau Netherlands New Guinea diganti dengan Irian. Nama ini berasal dari bahasa asli Biak yang berarti cahaya yang mengusir kegelapan. Alasan Franz Kaysepo mengganti nama Papua karena sebutan Papua yang berarti keriting. Franz Kaysepo merasakan sebutan itu merendahkan orang-orang Papua. Selanjutnya, Irian dipolitisasi kelompok nasionalis Indonesia di Papua sebagai akronim dari ikuti Republik Indonesia Anti-Netherlands. Perjuangan Franz Kaysepo di ranah politik terus berlanjut tahun 1946. Dia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun Franz Kaysepo tak henti memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tanah Papua. Karena perlawanan dan sikap kerasnya, tahun 1954 sampai 1961, Franz Kaysepo dipenjarakan oleh Belanda. Namun setelah keluar dari jeruji besi, Franz Kaysepo kembali mendirikan partai yang bernama Irian sebagai Indonesia atau ISI. Partai ini bertujuan untuk menyatukan Papua dengan Republik Indonesia. Di tahun yang sama, Presiden Soekarno membentuk 3 Komandan Rakyat atau Trikora, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1996. Melalui ISI, Franz Kaysepo membentuk pendaraan sukarelawan Indonesia yang diterjunkan ke Mimika. Trikora menghasilkan perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963. Perjanjian ini menyebutkan Papua dikembalikan ke Indonesia setelah dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menggunakan nama warisan dari Franz Kaysepo yakni Irian Jaya. Namun pada tahun 1965, namanya berganti menjadi Irian Jaya dan di tahun 2001 kembali menggunakan nama Papua. Upaya Franz Kaysepo dalam menyatukan Papua dengan Indonesia rupanya membuahkan hasil. Tahun 1973, dia terpilih menjadi anggota Parlemen Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 1977, Franz Kaysepo pun diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung sebagai berkat perjuangannya. Nama Franz Kaysepo kini diabadikan dalam kapal perang TNI AL. Kapal itu bernama KRI Franz Kaysepo 368. Bahkan, Bandar Udara Internasional di Pulau Biak, Papua juga menggunakan namanya. Franz Kaysepo juga dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Sementara berdasarkan keputusan Presiden nomor 077 TK 1993, dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dari Papua. Potret Franz Kaysepo juga diabadikan dalam uang rupiah 10.000 emisi 2016. Franz Kaysepo meninggal dunia pada tanggal 10 April 1979.
Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Biak. Silas Papare merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia. Pada September 1945, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM). Pembentukan KIM bertujuan menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Pada Desember 1945, Silas Papare berusaha memengaruhi para pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam Batalion Papua untuk melakukan pemberontakan. Atas aksi tersebut, Silas Papare ditangkap dan dipenjarai di Jayapura oleh Belanda. Setelah bebas dari penjara, Silas Papare membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PPKI). Tindakan Silas Papare tersebut mendapatkan respon negatif dari Belanda. Silas Papare pun ditangkap dan dipenjarai di Biak. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pada Oktober 1949, Silas Papare mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta untuk membantu pemerintah Republik Indonesia mengintegrasikan wilayah Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia. Di pihak lain, Belanda berupaya mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaan. Pada 1962, Belanda bersedia melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Perundingan tersebut dilakukan di New York, Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut, Silas Papare menjadi wakil Irian Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan New York yang ditandatangani oleh wakil pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia.